Hai, halo. Ini ada Toyota New Rush GR Sport. Ini sekarang yang teras di Spo, ya. Toyota Rush. Permisi kepalanya mami bapak. Tadi Spo itu ya. Ada apa ya? Di sini harganya masih makan tuh. Masih coba sebentar. Tuh masih ada kayaknya tuh G yang MNT itu mesin manual. Itu G Matic 15 itu apa ya? Tuh 15 ES MNT manual 15 S manual GR Sport. Ini 15 S Matic GR Sport. Ya, bukan yang TRAD yang TRAD Spo. Bukan ya. Di sini 7 kali nih mesin angka, tapel angka. Bawah ya bawah. Ini mulai mulai hari 1. Ini ada tuh kan yang jada hari tanggal 1. Maksudnya tanggal 1 Februari 2022. Wah, Toyota Rush nih 30. Masih lama amat tuh. Wah. Di sini ada Cia mahal ya 30. Di sini yang itu ada G 50 ya. Tuh yang 15 MNG GR Sport. Itu yang Matic. Ini saya ambil aja. Ini kalau saya itu saya buat jangan itu nggak usah. Yang ke tadi mana? Bukan yang tadi. Itu ya yang tadi ya. Seperti dari ya. Itu yang di sini ada otomatis, ada yang itu yang tadi. Yang tadi tuh. Itu yang tadi. Yang tadi tuh. Oke, ini Matic ya, manual ya. Tuh Matic. Ini Toyota Rush 15 MNT GR Sport manual ya. Ini Toyota Rush 15 Matic GR Sport yang TAD. Nggak ada apa-apa. Coba cari yang gambarnya mana? Gambarnya. Coba di sini ada. Ini ada gak tau ya maksudnya apa ya. DSB RD BSD setir ya. Banten Sastop Banten Sastop Banten Sastop engine Sastop Banten engine Banten top engine Sastop mesinnya kan itu kilometer. Nih kilometer masih gunakan kayak musim di jarum ya. Itu harganya itu Matic. Kalau manual itu ada yang manual nggak ada ya, beda. Di sini AC digital. AC di sini ada Hell unit ya. Di sini adalah kamera ya.
Di sini ada tempat depan bawah ya. Dembak basi ya. Ini berada tempat tembak depan, tempat ada tembak belakang ya. Tempat di ganis ya. Lampu forpen depan, lampu depan, lampu belakang, handle pintu ya. Pelap asges polis. Tempat muda Anjis. Popem lampu belakang ya. Depan sedek Mio ya. Di sini coba warnanya white putih, black hitam. Bosch ya, nggak tahu. Bosch Aschem kayak mau warnanya pink gitu ya. Guis warna sipar metali ya, warna sipar. Bosch coklat. Dedes itu metalik. BSC merah ya di sini. Ini yang udah lama itu tadi. Ini maksudnya ini ada lagi itu ya. Maksudnya itu warnanya nggak itu tadi ya. Beda. Saya itu bukan. Beda. Ini lama ya. Ini masih lama guys. Coba ini yang mana ya. Coba tengah dispo. Coklat apa ini, kalau usah nih, kalau ini aja deh. Saya cari yang pilih aja. Coba ya. Itu Rush SUV Toyota ini pertama kali hadir di Indonesia pada 2006. Kehadirannya cukup menarik minat masyarakat. Terbukti, selama 11 tahun generasi pertama Rush mampu bertahan di pasar otomotif tanah air. Hingga akhirnya pada 2017, Rush mendapatkan perubahan yang mengejutkan penggemarnya. Bagaimana tidak, generasi keduanya yaitu All New Rush tampil benar-benar berbeda, baik secara desain maupun pengalaman berkendara. Saya Hafid, dan saya akan melakukan pengujian terhadap Toyota All New Rush. Rush terbaru punya mesin berkapasitas 1500 cc. Kode mesinnya 2NRV. Mesinnya berbeda dengan generasi sebelumnya. Mesin ini justru sama dengan yang digunakan Avanza Veloz. Outputnya dikatakan lebih kecil, namun sudah disematkan dual VVTi yang lebih hemat bahan bakar. Perubahan ini sebenarnya tak terlalu terasa, atau performanya tetap memadai dalam berbagai kondisi. Dan terbukti saat pengujian kami dalam kota, Rush mampu mencatatkan konsumsi bahan bakar 11 km per liter. Ini dengan kondisi jalan yang bervariasi, termasuk macet, dan mengangkut banyak penumpang. Rush memakai transmisi otomatis konvensional 4 percepatan, yang membuat penyaluran tenaga menjadi terasa begitu instan. Intinya, transmisi ini membuat Rush terasa begitu lincah untuk bermanuver di jalan perkotaan. Namun sayangnya transmisi dengan 4 percepatan ini punya kekurangan. Mobil terasa terlalu agresif saat menghadapi kemacetan.
Dibandingkan ras sebelumnya, setelan suspensi baru yang digunakan membuatnya lebih stabil. Apalagi saat menikung di kecepatan tinggi, mobil tak terasa membuang. Feedback dari roda ke kemudi hampir tidak ada. Hal ini justru mengurangi kesenangan berkendara khas SUV. Tetapi pergerakan kemudi terbilang akurat dan bobotnya juga pas. Toyota juga menyematkan Vehicle Stability Control dalam ras terbaru. VSC ini bekerja dengan cara mengontrol keluaran tenaga mesin. Kemudian, sistem akan memilih ban mana yang harus dikurangi tenaganya. Sebagai contoh, ketika mobil menikung ke kiri, mesin akan mengurangi keluaran tenaga. Kemudian, ban sebelah kiri akan dikurangi putarannya untuk mendapatkan traksi. Sebaliknya, apabila terjadi oversteer, ban sebelah kanan yang akan dikurangi putarannya, sehingga mobil dapat stabil melaju. Sebagai mobil SUV, ras ini posisi duduknya cukup tinggi. Visibilitas ras terbilang sangat baik. Dengan moncongnya sedikit terlihat, pengendara bisa mengukur jarak dengan mobil di depan. Pilar A yang terlihat besar tidak terlalu mengganggu visibilitas. Selain itu, dengan jendela belakang yang lebar, pengemudi bisa memanfaatkan spion tengah dengan optimal. Posisi duduk ras terbilang nyaman. Selain karena joknya yang tebal, jok ini bisa diatur tinggi rendahnya, walaupun secara manual. Tampang ras terbaru ini memang cukup garang, bahkan cukup mengintimidasi pengemudi wanita. Mereka berpikir mobil ini akan sulit dikendalikan, padahal nyatanya tidak. Ras memiliki setir yang ringan, bahkan terbilang responsif. Jadi ras cocok digunakan oleh pengemudi wanita. Selain setir yang mudah dikendalikan, setir ras juga punya tombol fungsi untuk mengatur perangkat multimedia. Pengemudi jadi bisa tetap fokus berkendara sambil menikmati hiburan. Baris kedua ras terbilang cukup nyaman, khususnya pada ruang kaki depan, karena cukup luas. Selain itu, sandaran jok bisa diatur. Walaupun memang untuk mengaturnya Anda harus sedikit berusaha, karena tuas untuk pengaturannya berada di sebelah kanan bagian atas. Untuk menunjang kenyamanan, ras punya 3 headrest baris kedua. Untuk penumpang yang duduk di tengah, mungkin akan sedikit merasa tak nyaman. Soalnya di bagian bawah terdapat gundukan yang membuat kaki sedikit naik. Kenyamanan penumpang di baris kedua juga ditunjang adanya AC atau double blower. AC untuk baris kedua ini sudah memiliki pengaturan, tidak perlu lagi meminta pengemudi untuk mengaturnya. Kenyamanan penumpang di baris kedua juga ditunjang adanya cup holder. Posisinya ada di sisi pintu dan di tengah. Walaupun cup holdernya banyak, tetapi menurut saya ukurannya terlalu kecil. Hanya muat untuk botol minuman. Apabila Anda berpikir untuk meletakkan gelas kopi yang kekinian, mungkin akan kesulitan. Fitur kenyamanan dan keselamatannya lengkap. Begitu pula performanya yang kali ini mengejar efisiensi. Kesenangan berkendara meningkat dibanding generasi sebelumnya. Secara keseluruhan, sebagai SUV entry level, All New Ras menarik untuk Anda pinang. Desain ras terbaru sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Toyota masih menggunakan bahasa desain tough and dynamic untuk menggambarkan eksteriornya. Di bagian depan, Toyota terlihat menyematkan desain grill yang sangat berani untuk ras. Untuk varian tertinggi, TRD Sportivo sudah menggunakan underguard. Fungsinya selain untuk tampilan, juga untuk melindungi bagian bawah. Tampilan grill yang sudah garang diperkuat dengan desain kap mesin. Hal ini semakin memperkuat konsep tough and dynamic yang disematkan pada ras terbaru. Lampu utamanya dikombinasikan dengan daytime running light. Tentunya untuk penerangan, penggunaan teknologi LED akan membuatnya semakin optimal. Di bawah terdapat fog lamp. Peletakan fog lamp mampu meningkatkan konsep tough and dynamic pada eksterior Rush. Konsep tough and dynamic juga terlihat dari desain samping ras terbaru. Garis bodinya mengalir dari depan hingga ke belakang. Selain itu, fender dan side skirtnya menonjolkan kesan tough yang diusung Toyota. Velgnya sendiri memiliki desain yang sangat dinamis, berukuran 17 inci dengan permainan warna silver dan hitam. Spion ras memiliki desain yang cukup tajam, dipadukan dengan lampu sen. Ia memiliki perpaduan warna antara warna dasar dan hitam.
Rush sudah memiliki fitur Smart Entry, memudahkan pengemudi untuk mengakses kendaraan tanpa perlu menggunakan kuncinya kembali. Di bagian atas terdapat roof rail yang tak hanya meningkatkan tampilan, namun juga fungsional, karena ini bisa digunakan untuk menyematkan roof box. Bahasa desain tough and dynamic juga terpancar di bagian belakang. Detail garisnya terlihat dalam. Stop lamp Rush sudah menggunakan teknologi LED, sehingga pancaran cahayanya cukup jelas bagi pengendara di belakang. Desain belakangnya juga dilengkapi tailgate. Hal ini bukan cuma untuk tampilan, tapi juga membantu pengendara di belakang untuk melihat kendaraan ini. Di bagian atas, Rush sudah menggunakan antena berbentuk shark fin, mampu meningkatkan tampilan secara keseluruhan eksterior Rush. Sama seperti bagian depannya, di belakang Rush sudah menggunakan underguard. Namun perlu diketahui, underguard ini hanya dimiliki untuk varian tertingginya, yaitu TRD Sportivo. Inilah tampilan interior Rush terbaru. Terlihat mewah, dengan aksen dua warna pada dashboard. Walaupun memang materialnya masih plastik dan sintetik. Kemewahan itu juga didukung dengan tampilan setir yang memiliki dua warna. Setir ini bisa diatur ketinggiannya, namun sayangnya belum teleskopik. Di tengah terdapat layar sentuh berukuran 7 inci yang bisa terkoneksi dengan smartphone. Hal ini tentunya akan membantu pengemudi untuk tetap fokus berkendara. Di bawahnya terdapat fitur pendingin kabin yang sudah memiliki layar digital. Namun, untuk pengaturannya masih menggunakan knop putar konvensional. Di bawah layar sentuh terdapat indikator peringatan sabuk pengaman. Nah, menariknya nih, peringatan sabuk pengaman ini mengcover seluruh penumpang. Jadi, penumpang paling belakang pun akan mendapatkan peringatan jika tak menggunakan sabuk pengaman. Di bawah fitur AC terdapat soket power 12 volt. Tuas transmisinya memiliki desain yang umum dimiliki pada mobil-mobil Toyota. Ukurannya kecil, namun cukup menunjang cara berkendara. Masih di bagian tengah, terdapat armrest yang difungsikan sekaligus menjadi kompartemen. Walaupun ukurannya kecil, namun cukup fungsional. Armrest ini juga membantu ketika pengemudi ingin mengistirahatkan lengannya. Jok Rush terbaru memiliki desain semi bucket. Memang cukup nyaman, walaupun sandarannya memiliki tinggi yang berada di bawah bahu saya. Namun hal itu tidak masalah, karena dia memiliki headrest yang dapat diatur ketinggiannya. Tentunya ini akan menopang kepala dengan nyaman. All New Rush menawarkan banyak perbedaan dibanding generasi sebelumnya. Yang paling ketara terlihat dari desainnya. Selain itu, fitur keselamatan dan kenyamanan Rush terbaru ikut ditingkatkan. Tentu saja itu akan memberikan pengalaman berkendara yang lebih baik. Dengan harga 263 jutaan, mobil ini value for money untuk Anda beli. Untuk berita selengkapnya mengenai All New Rush, Anda bisa kunjungi Auto.com. Dan untuk melihat video terbaru dari kami, silakan kunjungi di Official Auto. Sampai jumpa di video review Auto.com selanjutnya. Udah deh. Ini maksudnya ya sama mampu ya guys. Ini kita udah yang dan nih ya. Ini ya, ini udah ya. Ini udah ya. Tadi itu yang itu Toyota All New Rush Sport ya. Itu masih ya. Udah lama itu ya. Ya, itu yang lama. Ya. Sekarang itu yang Toyota New Rush GR Sport ya. Itu ngerti ya. Oke deh. Itu semuanya ya. Karena itu udah beda. Oke. Ya. Oke deh. Oke, videonya selanjutnya ya.